Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Kafah edisi 160 tanggal 7 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 September 2020 Masehi. Insyaallah pada edisi kali ini akan mengangkat tema sertifikasi dai dan deradikalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapat protes dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama mengganti judul program sertifikasi dai atau penceramah menjadi dai atau penceramah bersertifikat. Belakangan, program tersebut berganti tajuk lagi menjadi bimbingan teknis penceramah bersertifikat. Untuk pertama kalinya, program BIMTEK penceramah bersertifikat ini di-launching pada Jumat 18 September 2020 dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Meski berganti judul, substansinya tetaplah sama, persis seperti dilontarkan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi pada rencana awal program ini. Sama-sama dilandasi motif deradikalisasi. Saat itu, Menteri Agama menyatakan bahwa program penceramah bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Dikutip dari CNN Indonesia tanggal 3 September 2020. Dengan redaksi berbeda, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid saat membuka program BIMTEK penceramah bersertifikat antara lain mengatakan, penceramah agama bersertifikat ini bertujuan mengembangkan kompetensi para penceramah agama sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman dan sekaligus meneguhkan perannya di tengah-tengah modernitas. Menurut Zainud, di era modernitas, agama dituntut untuk menjawab perkembangan itu dengan pemahaman moderat. Dikutip dari merdeka.com, tanggal 18 September 2020. Pendengar rahimakumullah, dai atau penceramah hakikatnya adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam apa adanya. Islam tentu bukan sekedar agama ritual, moral, dan spiritual belaka. Islam pun mengatur ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Alhasil, Islam adalah ajaran dan tata cara hidup yang lengkap dan paripurna. Silahkan Anda lihat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Karena itu, merupakan kewajiban para da'i untuk mengajak umat agar mengamalkan seluruh ajaran Islam. Para da'i harus mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara total, tidak setengah-setengah. Tak hanya mengamalkan ajaran Islam seperti sholat, saum, zakat, dan haji saja, namun juga mengamalkan ajaran Islam yang lain yang terkait muamalah, hukubat atau sanksi hukum Islam, jihad, termasuk ajaran Islam seputar kewajiban menegakkan khilafah. Sebabnya, memang demikian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kaum muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kalian. Terkait ayat di atas, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kata kaffatan bermakna jami'an, artinya la yutraku min syara'ihi wa min ahkamihi syai'un. Tidak boleh sedikit pun syariah dan hukum Islam itu ditinggalkan. Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir jilid 1 halaman 97. Lebih lanjut, beliau menegaskan maksud ayat di atas. Yunadil haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina amiran iyahum bidukhuli fil Islam dukhulan syumuliyan
bihaitsu la yattakhayyaruna baina syara'ihi wa ahkamihi ma wafaqa masalihahum wa ahwa'ahum qabiluhu wa 'amilu bih wa ma lam yuwafiq radduhu aw tarakuhu wa ahmaluhu wa inna ma'alaihim ay yaqbilu syara'il islami wa ahkamihi kaffah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya yang mukmin dengan memerintah mereka untuk masuk Islam secara paripurna, secara total. Artinya, mereka tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih syariah dan hukum-hukumnya. Apa saja yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka terima dan mereka amalkan. Lalu, apa saja yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka tolak, mereka tinggalkan dan mereka campakkan. Justru wajib atas mereka menerima seluruh syariah dan hukum Islam. Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir jilid 1 halaman 97. Karena itulah para da'i yang menyampaikan semua ajaran Islam, termasuk khilafah misalnya, tak layak dicap radikal dalam makna negatif. Lebih tidak layak lagi jika dilakukan upaya deradikalisasi terhadap mereka. Salah satunya melalui program sertifikasi da'i atau program bimbingan teknis penceramah bersertifikat. Jelas, jika motifnya deradikalisasi, ini adalah program yang ngawur. Pendengar rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari isu terorisme dan kontraterorisme, isu radikalisme dan upaya deradikalisasi bukanlah hal baru. Sudah dicetuskan sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2011 misalnya, pemerintah pernah melakukan pelarangan terhadap buku-buku Islam tertentu yang dituding mengandung konten radikal. Saat itu ada 9 judul buku yang dicekal peredarannya di Indonesia oleh Jaksa Muda Intelijen atau Jamintel Kejagung RI. Kesembilan buku itu rata-rata terkait dengan pembahasan syariah, jihad, dan khilafah. Di antaranya adalah Tafsir fi Zilalil Quran jilid 2 karangan Sayyid Qutb terbitan Gema Insani tahun 2001. Ikrar Perjuangan Islam karangan Dr. Najih Ibrahim, Pustaka Al-Alaq dan Al-Qawam tahun 2009. Khilafah Islamiyah Suatu Realita Bukan Khayalan karangan Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, PT Fikah Hati Aneka tahun 2000. Syariat Islam Solusi Universal karangan Profesor Wahbah Zuhaili, Pustaka Nawaitu tahun 2004 dan sebagainya, yang dimuat di eramuslim.com tanggal 20 Oktober 2011. Belakangan, sebelum muncul program sertifikasi da'i atau penceramah, Kementerian Agama di bawah Fakhrur Razi juga telah melakukan revisi atas sejumlah buku pelajaran di lingkungan Kementerian Agama yang berkonten khilafah. Lagi-lagi, motifnya tidak jauh dari deradikalisasi. Jelas, upaya pemerintah untuk terus melestarikan program deradikalisasi adalah upaya usang, selain kontraproduktif. Apalagi di tengah banyaknya isu penting yang seharusnya menjadi fokus pemerintah, seperti penanganan bencana COVID-19 yang karut-marut, ekonomi yang makin loyo bahkan disinyalir sedang menuju resesi, korupsi yang makin menjadi-jadi, utang luar negeri yang makin tinggi, APBN yang terus mengalami defisit yang makin besar, dan lain-lain. Pendengar rahimakumullah, sejatinya deradikalisasi adalah lawan dari radikalisasi yang selama ini dianggap sebagai biang munculnya aksi-aksi kekerasan atau terorisme. Namun, sebetulnya tak ada bukti sama sekali bahwa aksi-aksi kekerasan diinspirasi oleh buku-buku Islam yang bertemakan syariah, jihad, dan khilafah. Toh materi tersebut sudah lama terdapat di kitab-kitab di pesantren dan dikaji selama bertahun-tahun oleh para santri. Bahkan, materi tentang khilafah misalnya juga sudah bertahun-tahun dijadikan materi resmi di buku-buku pelajaran madrasah aliyah di lingkungan Kementerian Agama. Jika memang kitab-kitab pesantren dan buku-buku pelajaran agama itu memicu radikalisme, tentu harusnya radikalisme terjadi sejak puluhan tahun lalu. Faktanya, isu radikalisme baru muncul belakangan sebagai kelanjutan dari isu terorisme global yang dihembuskan Amerika Serikat. Isu ini lalu melahirkan War on Terrorism, perang melawan terorisme, yang dilakukan Amerika Serikat. Tentu demi ambisi imperialismenya
khususnya atas dunia Islam. Demikian pula para dai atau penceramah yang dituding radikal, tak satu pun dari mereka yang terbukti pernah melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi terorisme yang ada. Dan ini yang barangkali ditakutkan oleh pemerintah adalah banyaknya dai atau penceramah yang belakangan makin bersikap kritis terhadap pemerintah. Tentu karena para dai atau penceramah sebagai penyambung lidah umat merasakan betul berbagai kezaliman yang dialami rakyat kebanyakan di bawah rezim sekuler saat ini, baik dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan, ketidakadilan, dan diskriminasi atas umat Islam dan lain-lain. Alhasil, program deradikalisasi jelas program usang dan tak relevan untuk terus digulirkan, termasuk dalam bentuk sertifikasi dai atau penceramah, apapun judulnya. Pendengar rahimakumullah, jelas jika pemerintah termasuk oleh Kementerian Agama tetap memaksakan proyek deradikalisasi, selain pasti akan menuai kegagalan, juga amat berbahaya. Yang terjadi boleh jadi proyek tersebut semakin menambah kebencian baru dan lebih luas dari kaum muslim yang merasa terusik dengan proyek ini, karena nyata-nyata syarat dengan upaya mendiskreditkan Islam. Pada gilirannya, proyek deradikalisasi malah bisa memicu perlawanan yang lebih luas dari kaum muslim. Tentu ini tidak kita harapkan, sebab jika itu yang terjadi, jelas bukan hanya kontraproduktif, tetapi bisa memunculkan konflik antar umat Islam dan pemerintah. Karena itu, yang harusnya dilakukan adalah, yang pertama, seharusnya pemerintah memahami keinginan rakyat, khususnya umat Islam yang sudah terlalu muak dengan berbagai kondisi yang bobrok yang menimpa bangsa dan negara ini. Maraknya kasus korupsi, perampokan sumber daya milik rakyat oleh pihak asing dan asing, terjadinya banyak kasus amoral seperti perzinaan, LGBT dan lain-lain, kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan mahal, dan lain-lain adalah faktor-faktor yang nyata-nyata menimbulkan frustasi sosial yang bisa berujung pada tindakan radikal dari sebagian kelompok masyarakat. Yang kedua, pemerintah sudah saatnya jujur menyadari bahwa berbagai keterpurukan yang melanda negeri ini adalah akibat syariah Islam tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu, daripada negeri ini nantinya makin terpuruk akibat terus-menerus menerapkan ideologi dan sistem kapitalisme liberal, pemerintah sejatinya segera berpaling pada syariah dan khilafah yang pasti mampu menyelesaikan semua problem yang mendera bangsa ini, bukan malah menuduh syariah dan khilafah sebagai ancaman sekaligus menuding para pengusungnya sebagai kaum radikal. Jika itu tidak dilakukan, berarti pemerintah memang tak mau belajar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi buletin Kafah edisi 160 yang mengambil tema sertifikasi dai dan deradikalisasi. Mudah-mudahan materi ini memberikan tambahan wawasan keislaman kita, dan tentunya kita pun berharap mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah SWT, dan Allah segera turunkan pertolongannya kepada kita dan Allah menangkan Islam dan kaum muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.